Hey bro, Hai juga, suram amat muka lu. Kenapa? gue mau was manajemen pemasaran bro, pusing gak ngerti-ngerti. Lah, ada masalah apaan? Tanya Mamang sini. Ho 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 ho. Ini bro, aneh kurang ngerti tentang konsep pemasaran nih. Aduh, gimana ya? Lo tahu gak sih bro konsep pemasaran tuh gimana? Kalau menurut Kotler sih bro, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdiri dari individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Caranya dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Oh gitu bro, kalau gitu inti dari pemasaran itu berarti memuaskan kebutuhan konsumen. Cakep bro, emang bener kayak gitu. Oh bener gitu ya? Wah, bisa juga ya gua. Tapi bro, ngomong-ngomong, Kotler tuh siapa sih? Bokap lu ya? Kok lo tahu? Alah. Selamat siang mas, bisa ganggu sebentar nggak? Oh iya mas, boleh. Memangnya ada apa mas? Begini mas, saya mau tanya. Tahu nggak bagaimana pemasaran memberikan pengaruh pada nilai konsumen? Oh, tahu dong. Jadi, kita harus mengenal terlebih dahulu fase penciptaan dan penghantaran nilai. Itu fasenya ada 3 mas, yaitu memilih, menyediakan, dan mengkomunikasikan nilai. Saya masih agak kurang jelas mas. Maksudnya bagaimana ya memilih nilai, menyediakan nilai, dan mengkomunikasikan nilai itu? Jadi gini mas, memilih nilai itu memrepresentasikan PR pemasaran sebelum produk dibuat. Kalau menyediakan nilai itu kita menentukan fitur produk tertentu. Sedangkan mengkomunikasikan nilai dengan cara mendayagunakan tenaga penjualan, promosi, iklan, dan sarana komunikasi lainnya. Itu menggunakan rantai nilai untuk melakukan proses-proses tersebut. Oh, jadi begitu. Saya coba ulang ya. Berarti untuk menghantarkan nilai itu dibutuhkan 3 fase, yaitu memilih, menyediakan, dan mengkomunikasikan nilai. Untuk identifikasi lebih banyak nilai pelanggan dengan rantai nilai, begitu ya? Iya, kurang lebihnya seperti itu mas. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya saya pinjamin aja ya bukunya. Wah, boleh-boleh mas. Terima kasih ya atas bantuannya. Oh iya, sama-sama mas. Ya, selama bukan uang saya bisa bantu. Selamat malam pemirsa sekalian, selamat datang di acara pemasaran dan solusi. Perkenalkan di studio sudah hadir Bapak Alvin, pakar pemasaran yang terkenal. Selamat malam Bapak Alvin. Langsung saja, tema kali ini merupakan rencana pemasaran. Coba Bapak sampaikan mengenai hal tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya coba sampaikan mengenai rencana pemasaran. Rencana pemasaran merupakan instrumen sentral dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan usaha pemasaran. Ini dalam siklus perencanaan implementasi terdapat 4 fase perencanaan korporat. Nah, dalam perencanaan kantor pusat, perusahaan membuat 4 perencanaan. 1. Definisikan misi korporat. 2. Menentukan unit bisnis strategi atau SBU. 3. Menugaskan sumber daya pada SBU. Dan keempat, menilai peluang pertumbuhan. Bapak Alvin, kita ketahui bersama bahwa misi Google adalah mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat secara universal. Bagaimanakah dari keterangan Bapak di atas mengenai perusahaan untuk membuat misi perusahaannya? Baik Pak, sebelumnya di atas mana ya Pak ya? Di atas saya tidak ada apa-apa nih Pak ya, tapi tidak apa-apa, biar saya jawab. Jadi untuk definisikan misi perusahaan Pak, pertama kita harus tahu bisnis apa, siapa pelanggannya, nilai pelanggannya apa, dan akan menjadi apa bisnisnya.
Nah, ini akan dibentuk dalam visi dan misi. Misi punya 5 karakter, yaitu fokus pada tujuan terbatas, menekankan pada kebijakan dan nilai, definisi bidang kompetitif, pandangan jangka panjang, dan harus pendek. Nah, Ted Levis, seorang pakar, menyampaikan bahwa perusahaan harus melihat bisnis sebagai proses memuaskan pelanggan, bukan barang. Untuk menyokong hal tersebut, terdapat 3 dimensi pelanggan, yaitu kelompok kebutuhan dan teknologi. Dengan demikian, SBU dapat terbentuk. SBU itu merupakan sistem bisnis unit ya, jadi itu bertujuan untuk mengembangkan strategi terpisah dan menentukan pendanaan yang tepat. Nah, di sini harus dilakukan analisis. Luar biasa Bapak Alvin. Nah, mengingat analisis yang masih menggantung tersebut, alur yang tepat bagaimana Pak? Mengingat bahwa misi bisnis akan sangat berpengaruh dalam perencanaan dan implementasi serta kontrol yang tepat dari perusahaan. Baik Pak, yang jelas itu alur perencanaan strategi ada beberapa bagian. Yang pertama itu misi bisnis, ada juga analisis SWOT, kemudian kita harus memformulasikan tujuan dan strategi perusahaannya, memformulasikan programnya seperti apa, dan baru kemudian kita implementasikan program itu secara baik dan benar agar sesuai. Kita perlu juga umpan balik. Baiklah, terima kasih Bapak Alvin atas kehadirannya, penjelasannya sangat singkat, jika lengkap mungkin akan selesai 2 jam. Terima kasih kepada semua pemirsa yang hadir di acara ini. Sampai dijumpa di acara selanjutnya di Pemasaran dan Solusi. Selamat malam dan selamat datang pada acara Pemasaran dan Solusi. Ya, pada sesi ini kita akan membahas mengenai mengumpulkan informasi dalam manajemen pemasaran. Dan sudah kita undang juga di studio Bapak Senta. Selamat datang Bapak. Baik, Bapak langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, bisa Bapak paparkan sebenarnya bagaimana mengumpulkan informasi itu. Terima kasih Pak Alvin atas waktunya. Jadi dalam sebuah pemasaran, informasi menjadi sebuah aset yang sangat berharga guna mendapatkan strategi yang paling tepat. Seorang manajer harus menganalisa informasi dari laporan internal untuk melihat peluang dan masalah penting lainnya. Yang pertama adanya siklus pemesanan sampai pembayaran. Jadi catatan internal tentang proses pemesanan barang sampai barang dikirim ke tempat harus terdokumentasi. Selanjutnya adalah sistem informasi penjualan. Manajer pemasaran memerlukan laporan yang tepat dan akurat tentang penjualan dan penyimpanan terkini. Sistem informasi pemasaran sangatlah berperan dalam hal ini. Dari hal tersebut, manajer perusahaan akan mendapatkan data-data yang terupdate, serta mendapatkan usulan-usulan solusi sesuai dengan kondisi di lapangan. Database, data storage, data mining merupakan penyimpanan dan pengolahan data yang saling terhubung untuk membentuk suatu pola tertentu. Data-data didapat melalui sistem intelijen pemasaran. Sistem ini merupakan kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk dapat informasi tentang perkembangan lingkungan. Oke, super sekali penjelasan dari Bapak Senta ini ya. Bapak kita ini memang seorang pakar, penjelasannya luar biasa. Jadi Pak, saya ingin bertanya bagaimana kalau menurut Bapak perusahaan itu harus mengelola informasi dan lingkungannya, dan hal-hal apa saja yang patut untuk kita perhatikan? Tentunya perusahaan harus menganalisa lingkungan makro, harus mampu membedakan antara fad, tren, dan megatrend. Fad hanya berumur pendek dan tidak dapat diperkirakan. Tren itu merupakan suatu arah kejadian yang memiliki momentum, sedangkan megatrend digambarkan sebagai perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Selain lingkungan makro, lingkungan demografis harus mendapat porsi yang cukup dalam pertimbangan strategi pemasaran. Perlu Bapak ingat bahwa The Singer Company mengalami kerugian karena terlambat merespon perubahan yang ada dalam lingkungan rumah tangga, yaitu semakin banyaknya istri yang bekerja. Baik, luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Senta. Sebentar ya Pak, beri saya waktu buat mengingat ini sebentar. Oke, saya sudah ingat Pak. Baik, tepuk tangan untuk Pak Senta. Ya, jangan kemana-mana tapi pemirsa ya, karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Pemasaran dan Solusi.
Selamat malam pemirsa. Berhubung presenter sebelumnya sedang ada urusan, jadi saya kebetulan menggantikan. Jumpa lagi di acara pemasaran dan solusi. Jadi kita di sini masih bersama Pak Senta. Di sini masih Pak Senta ya? Masih. Oke, pada sesi sebelumnya Bapak membahas mengenai lingkungan. Bisa bawa teruskan gimana? Terima kasih Ibu Alvin. Pemirsa sekalian, kekuatan utama demografis adalah populasi. Mengapa demikian? Karena masyarakatlah yang membentuk pasar. Para pemasar sangat tertarik dengan ukuran, pertumbuhan populasi, distribusi usia, bauran etnis, tingkat pendidikan, pola rumah tangga, dan karakteristik. Pertumbuhan populasi yang eksplosif memberikan implikasi besar pada bisnis. Populasi besar bukan berarti pasar besar, bisa juga berarti berkurangnya lahan produksi. Bauran usia merupakan pengelompokan yang penting. Ke segmen usia mana produk dipasarkan? Contoh Tri, dipasarkan dengan segmen anak muda. Etnis mempengaruhi selera konsumen untuk memilih suatu produk, sedangkan kelompok terdidik akan membuat produsen harus lebih cermat dalam spesifikasi sampai hal terkecil. Hal ini dikarenakan kelompok terdidik akan lebih memperhatikan detail barang. Oke Pak, berarti bisa saya simpulkan tergantung faktor kelompoknya juga Pak ya. Misal yang hitam ya mungkin dia lebih senang dengan coklat atau yang hitam-hitam gitu ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan peranan lingkungan ekonomi, sosial, budaya, alam, dan teknologi pada perusahaan itu Pak? Tentunya kan kita tahu bersama lingkungan ini berpengaruh juga kan? Dalam lingkungan ekonomi, yang perlu disorot adalah daya beli masyarakat. Pemasar harus memperhatikan tren yang mempengaruhi daya beli, karena tren memberikan pengaruh yang kuat dalam bisnis. Selanjutnya, mengenai lingkungan sosial budaya, lingkungan jenis, ini merupakan penerapan pandangan masyarakat secara umum. Lingkungan alam menentukan jenis produk yang akan dipasarkan. Bayangkan jika pemasar menawarkan sedan sport Jaguar di daerah pegunungan yang jalannya masih belum mulus. Tentunya jika di gunung Ford Escape akan lebih cocok. Bukan iklan sponsor tentunya. Dan teknologi yang terus berkembang menawarkan produk yang terus berevolusi. Terakhir, lingkungan politik dan hukum memberikan batasan-batasan dalam pemasaran terkait regulasi. Ini akan menjadi batasan-batasan dalam melakukan pemasaran agar memenuhi aspek legalitas. Hal ini karena regulasi dikeluarkan oleh pihak berwenang. Demikianlah Ibu Alvin, sekilas mengenai pemindaian lingkungan. Baik, terima kasih Pak Senta atas diskusinya. Berarti kalau bisa saya simpulkan, berarti ada beberapa hal yang penting dalam demografis ya. Pertama tadi adalah populasinya, lalu ada juga etnis dari daerahnya, kemudian juga ada tren dari wilayah tersebut. Kira-kira begitu ya Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Senta atas diskusinya. Yang perlu kita ingat bersama pemirsa bahwa pemasaran yang baik akan selalu memperhatikan setiap detail lingkungan berdasarkan suatu metode pengumpulan informasi yang valid. Sekian dari kami. Terima kasih Pak Senta. Sampai lagi kita berjumpa di acara pemasaran dan solusi.